Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Nuriska. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Psikologi Islam. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi yang mungkin baru teman-teman dengar, yaitu mengenai agresi. Kira-kira apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dinamakan dengan agresi? Nah, menurut Schneider sendiri pada tahun 1995, ia mengatakan bahwa agresi adalah sebagai luapan emosi atas kekesalan terhadap kegagalan individu yang ditunjukkan dalam bentuk perusakan orang atau benda dengan unsur kesengajaan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, kemudian Muri juga mengungkapkan bahwa agresi merupakan suatu perlawanan yang sangat kuat melalui berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain. Nah, jadi agresi ini dapat diistilahkan adalah perilaku yang berbentuk kekerasan secara non-verbal maupun verbal. Kemudian, apa saja sih manifestasi dari agresi ini? Ada beberapa manifestasi yang merupakan dari perilaku agresi ini. Nah, contoh manifestasi ini yaitu seperti mencaci, mengumpat, pembunuhan, kerusakan, serta gejala-gejala yang berakhir pada tindak kriminal. Lalu, apakah agresi hanya berdampak kepada orang lain saja? Nah, para psikologi juga menuturkan bahwa perilaku agresi bukan hanya berdampak kepada orang lain, tetapi juga berdampak kepada diri sendiri, contohnya seperti menyakiti diri sendiri. Lalu kemudian, agresi pada manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada hostile aggression. Nah, hostile aggression ini bertujuan untuk menyakiti orang lain atau pihak lain. Kemudian yang kedua ada instrumental aggression, yaitu penggunaan agresi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan orang lain. Kemudian apa saja sih variasi-variasi dari agresi ini? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri apa-apa saja variasi dari agresi. Ya, tabel ini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa F itu dikatakan fisik, kemudian V dikatakan verbal, ada aktif serta pasif, kemudian ada direct, indirect. Yang pertama contohnya sendiri ada seperti memukul, yang kedua ada menggunakan pembunuh bayaran, yang ketiga ada menghalangi orang lain memperoleh sesuatu yang ia inginkan, yang keempat ada menolak melakukan sesuatu agar seseorang tidak memperoleh apa yang dia inginkan, kemudian yang kelima ada mencaci maki, kemudian yang keenam ada memfitnah dan menggosip, yang ketujuh ada menolak bicara atau menjawab. Ini biasanya terjadi ketika di panggilan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ada menolak berkomentar untuk membela orang lain. Nah teman-teman, ini merupakan variasi-variasi dari agresi sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kemudian apa saja teori tentang agresi ini? Nah, Bandura sendiri dalam social learning theory, ia mengatakan bahwa terbentuknya perilaku agresi terbentuk dari modeling atau imitasi. Nah, kemudian model agresi ini berperan dalam apa saja? Model agresi berperan dalam yang pertama ada membuat perhatian mengarah ke TL agresi. Kemudian yang selanjutnya membuat seolah-olah agresi ini boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga meningkatkan gairah ketika melakukan agresi. Yang keempat atau yang terakhir memberikan contoh TL agresi yang dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, contoh model agresi dalam hal ini seperti yang ada dalam TV dan film. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih penyebab dari agresi? Nah, ada beberapa penyebab dari agresi ini loh. Yang pertama ada frustasi. Nah, frustasi ini terjadi karena perilaku yang terhalang atau motivate behavior. Nah, motivate behavior ini adalah suatu tujuan yang tidak tercapai. Nah, kemudian hipotesis awal dari hal ini mengatakan bahwa frustasi selalu berakibat agresi dan agresi selalu disebabkan oleh frustasi. Kemudian pandangan lain juga menyatakan bahwa frustasi ini dapat berkaitan lain seperti menarik diri, menyerap, perhatian ke narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian frustasi bisa menjadi agresi apabila tergantung pada intensitas frustasi atau intensitas dan harapan. Harapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan frustasi juga kepada seseorang. Kemudian, apakah frustasi dapat dilihat sebagai akibat dari orang lain? Nah, kemudian selain frustasi, apa saja sih penyebab dari agresi ini?
Nah, ada juga penyebab-penyebab lain dari agresi ini. Yang pertama, ada seperti kondisi lingkungan yang kurang menyenangkan, misalnya terlalu panas, bising, sesak, terlalu ribut, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada akibat dari ketaatan atau keterikatan pada perintah yang berkuasa atau yang terlalu otoriter gitulah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa penyebab dari agresi ini adalah adanya senjata dari lingkungan sekitar. Tetapi hal ini masih menjadi perdebatan. Nah, teman-teman, pemaparan-pemaparan tadi itu sangat berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan agresi, apa saja variasinya, kemudian apa-apa saja bentuk-bentuk atau penyebab-penyebab dari agresi ini. Nah, teman-teman sendiri, diri kita bisa menghindari dari perilaku agresi ini. Tergantung bagaimana cara kita mengelola emosi dan bagaimana cara kita menanggapi suatu hal. Dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat penting untuk kita agar terhindar dari perilaku agresi ini. Serta rasa keimanan yang kuat juga akan membuat kita membentengi diri agar terhindar dari perilaku agresi. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.